Berbicara tentang keterkaitan Bjorka dengan Ferdy Sambo, sebenarnya ini agak sedikit nyambung, geng. Banyak kemungkinan yang bisa mengkonfirmasi kalau dia memang seperti ada hubungannya dengan Ferdy Sambo, tapi ada juga hal yang bisa mematahkan semua statement itu. Oke, langsung aja kita bahas nih cerita tentang Bjorka selanjutnya. Keterkaitan hacker Bjorka dengan kasus Ferdy Sambo, mulai dari kecurigaan orang-orang kalau ini hanya pengalihan isu, sampai kepada kecurigaan orang-orang kalau Bjorka ini justru bagian dari Ferdy Sambo. Kenapa demikian? Kita coba telah lagi ke belakang. Kita ingat lagi perkataan Pak Ferdy Sambo ketika dia diwawancarai oleh wartawan sesaat setelah keluar dari ruang penyidik. Di saat itu dia memberikan sebuah statement yang dimana dia mengatakan apabila dia dijadikan tersangka, maka dia akan membongkar kebobrokan yang ada di dalam institusi Polri, yang dimana ini berarti berkaitan dengan pemerintahan Indonesia. Sekarang kita lihat nih apa yang dilakukan oleh Bjorka. Dia benar-benar membongkar satu persatu, berawal dari data identitas masyarakat Indonesia yang tadinya dia perjualbelikan, tapi sekarang malah mengarah kepada politik, yaitu data-data pemerintah kita itu justru dibongkar oleh dia. Dan mengapa hal ini justru bertepatan dengan kejadian kasus Ferdy Sambo dan Brigadir J? Sebenarnya ya kecurigaan orang-orang terhadap pengalihan isu ada benarnya, karena Bjorka ini muncul sesaat setelah kenaikan harga BBM juga, yang dimana ini selalu menjadi isu yang membuat pemerintah kita pusing sebenarnya. Setiap kali BBM naik ya pasti ada demo, pasti ada protes gitu kan. Tiba-tiba Bjorka muncul menenggelamkan isu-isu yang ada di Indonesia saat ini. Itulah yang membuat statement tentang pengalihan isu ini juga bisa diterima oleh masyarakat kalau memang Bjorka ini adalah alat untuk pengalihan isu. Tetapi seperti yang gue katakan tadi, kita juga harus ingat bahwasanya Pak Ferdy Sambo pernah mengancam apabila dia dijadikan tersangka, maka dia akan membongkar kebobrokan institusi Polri, dan itu berhubungan dengan pemerintah. Nah, namun ketika orang-orang mulai curiga terhadap Bjorka ini, tiba-tiba Bjorka justru menunjukkan kalau dia menanggapi kegelisahan masyarakat Indonesia tentang Ferdy Sambo. Dan di sini seolah-olah dia ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia kalau dia tidak mengenal yang namanya Ferdy Sambo, dengan cara mention salah satu orang yang dia anggap sebagai orang yang mengetahui cerita sebenarnya di balik kasus Ferdy Sambo Brigadir J. Misalkan salah satu cuitannya dia mention kepada Tito Karnavian. "Halo, apa kabar Pak Tito Karnavian?" katanya. "Banyak orang yang menanyakan aku persoalan Ferdy Sambo. Ya namun kamu adalah seorang teman dari beliau tersebut. Aku harap kamu mempunyai waktu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat Indonesia," katanya. Dan juga salah satu cuitannya dia menampik tuduhan netizen kalau dia adalah bagian dari Sambo. Salah satunya adalah cuitan dia yang langsung mention Pak Listio Sigit ya. Di sini dia bilang, "Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan isu kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia," katanya. Jadi dia nggak kenal sama Ferdy Sambo. "Tapi aku akan membantu untuk membuat Listio Sigit P mendengarkan desakanku," katanya. Jadi di sini kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu aja gitu ya. Apakah benar Bjorka ini bukan bagian dari Ferdy Sambo? Apakah benar Bjorka ini memihak kepada rakyat Indonesia? Tapi banyak sekali kecurigaan sebenarnya, geng. Karena kenapa? Dari tujuan awal dia masuk ke dalam ranah bongkar-membongkar data ini, itu tiba-tiba melenceng ke arah yang lain. Misalkan ya, yang dimana pada awalnya dia itu memiliki miliaran data dari SIM card warga Indonesia, terus juga beberapa data dari KPU katanya gitu ya. Dan semua data-data itu dia jual untuk menghasilkan uang. Kok tiba-tiba sekarang malah mengarah ke ranah politik gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan juga nih sebenarnya. Dan juga banyak data-data yang dia sebarkan di media sosial, kayak siapa pembunuhnya Munir, terus juga siapa yang mencoba melakukan A dan B, terus juga data-data dari pemerintah kita gitu ya. Itu sebenarnya adalah data-data yang cukup basic. Misalkan aja kayak pembunuhan Munir, dia tidak menjelaskan gitu ya secara detail kayak waktunya di mana, kapan. Karena kan kalau misalkan berbicara tentang data, udah pasti itu semua pasti bakal lengkap. Kalau data yang dia bongkar itu benar-benar data dari BIN ke Pak Jokowi
misalkan ada sebuah kasus pasti dari jam segini dilakukan oleh ini semuanya jelas gitu. Nah tapi ini hanya sebuah data basic yang dimana dia membongkar nama seseorang dengan nomor handphonenya dan lain-lain. Tapi wallahualam ya, apa mungkin memang Bjorka ini main secara smooth gitu geng. Jadi dia pelan-pelan ngeluarin satu persatu, dia keluarin sedikit demi sedikit, nanti lama-lama bakal ngeboom semuanya dan membuat pemerintah kita jadi tercengang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang satu ini. Nah tapi kembali lagi seperti yang gue katakan tadi, tujuan awal dia malah justru melenceng, yang mana tadinya dia menjual data-data kita untuk mendapatkan uang, tapi belakangan dia bilang malah dia pengen membela rakyat Indonesia dikarenakan dia merasa ada seseorang yang dia kenal gitu ya di dunia nyata, berasal dari Indonesia dan sekarang tinggal di Warsawa, Polandia, dan dia ingin melakukan hal ini untuk membela temannya itu yang merasa Indonesia ini pemerintahnya tidak adil. Kalau memang itu yang dia lakukan, otomatis netizen Indonesia bakal 1000% mendukung, gue yakin banget. Nah, kita sekarang berbicara tentang Twitternya Bjorka. Twitternya Bjorka sempat di take down oleh pihak Twitter. Banyak netizen-netizen yang mempertanyakan kalau memang Bjorka ini menyebarkan hoax atau dia berbohong seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita, terutama oleh pihak Kominfo. Pihak Kominfo mengatakan kalau Bjorka ini bohong, menyebarkan hoax, hanya bikin panik doang gitu. Tapi kenapa kok Twitternya sampai di take down segala? Kok Kominfo bisa-bisanya men-take down atau menghilangkan akun Twitternya? Nah, sebenarnya ini statement yang tidak bisa dibenarkan juga ya, geng ya. Belum tentu Twitternya Bjorka itu dihilangkan oleh pemerintah kita atau pihak Kominfo. Karena gini, apa yang disebarkan oleh Bjorka di Twitter itu sebenarnya berpotensi sangat besar untuk membuat akunnya dia hilang. Karena kalau kalian perhatikan peraturan dari Twitter ya, Twitter itu memang bebasnya banget ya, sampai-sampai ya hal-hal yang berbau pornografi juga tersebar di sana, bisa diakses di Twitter. Nah tapi ada aturan dari Twitter yang dimana ini cukup ketat. Twitter tidak memperbolehkan seseorang untuk menyebarkan data pribadi atau sejenis doxing. Jadi data pribadi seseorang, alamat yang benar-benar itu sebenarnya privacy gitu, itu nggak boleh. Nah tapi kalau misalkan pornografi itu jatuhnya bukan privacy lagi ya, si pemainnya juga kan pengennya nunjukin gitu, jadi di sana bebas. Tapi kalau udah kayak nomor rumah, nomor handphone ya kan, terus juga nomor asuransi dan lain-lain, nah itu benar-benar dilarang di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Bjorka sangat berpotensi di blok atau justru akunnya itu disuspend oleh Twitter dengan cara yang cukup simpel, yaitu ada yang ngelaporin aja itu akunnya bakal disuspend. Nah makanya belum tentu yang membuat akun dia ke take down atau disuspend itu adalah Kominfo ya, mungkin Kominfo tapi dengan sistem ngelaporin doang, mungkin bisa jadi.